Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semuanya untuk kelas 9? Hari ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu mengenai perilaku atau sikap jujur dan menepati janji, ya. Kita akan belajar mengenai sikap yang merupakan salah satu cerminan bahwa kita beriman kepada hari akhir. Artinya kita harus dituntut untuk berkata jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan. Sekali lagi, jujur adalah kesesuaian antara pernyataan atau perkataan dengan kenyataannya. Misalnya, saya mengatakan bahwa hari ini saya pergi ke masjid, ya, dan kenyataannya memang saya pergi ke masjid. Nah, ini sesuai, maka ini dikatakan jujur. Tapi seandainya saya mengatakan hari ini saya pergi ke masjid, padahal kenyataannya saya tidak ke masjid, ini tidak sesuai, maka ini tidak dikatakan jujur. Atau lawan katanya dari jujur, yaitu dusta atau bohong, ya. Jadi kalau sesuai antara perkataan dia dengan kenyataannya, maka itu yang dikatakan dengan jujur. Adapun kalau tidak sesuai antara perkataan dengan kenyataan, maka itu dikatakan dengan dusta atau bohong, ya. Nah, dalam Islam semua dalam ajaran kita sangat dianjurkan untuk senantiasa berperilaku jujur, ya. Katakan apa adanya, gitu kan. Jangan ditutup-tutupi, gitu. Apapun kenyataannya, sepahit apapun, gitu kan, walau kana muran, gitu. Jadi katakanlah yang benar, gitu, walaupun itu pahit, gitu. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan berkata bohong atau dusta satu kali saja, maka bisa besar kemungkinannya kita akan berbohong untuk menutupi bohong yang pertama, gitu. Bahkan di dalam Islam perilaku bohong ini disandarkan dengan salah satu sikap tercela, yaitu sifat munafik, gitu, ya. Kata Rasulullah, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3, ya. Kalau kalian lihat, cek di buku paket kalian, itu ada di halaman yang ke 30. Ayatul munafik salasun. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3, gitu. Jadi disebut dia munafik jika salah satu tanda ini ada pada dirinya, gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah idza kana hadatsa, gitu kan, kadzdzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Nah, ini yang pertama, gitu. Yang pertama, kalau dia berbicara, dia berbohong. Itu ciri orang munafik. Ditaruh di urutan yang pertama, gitu. Orang yang berbohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkarinya atau ingkar janji. Nah, ini yang kedua. Materi kita adalah tentang perilaku jujur dan menepati janji. Agar apa? Agar kita terhindar dari sifat munafik, gitu. Yang ketiga, kata Rasulullah apa? Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, apabila dia dikasih kepercayaan, dia berkhianat atas kepercayaan yang sudah dikasih, gitu. Ketika dia diamanahi menjadi salah satu, misalnya ketua kelas, atau diamanahi menjadi bendahara, lalu uang yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, tapi amanah itu disia-siakan. Dia berkhianat, uang itu dipakai untuk keperluan pribadinya. Ini berkhianat namanya. Maka itu juga salah satu daripada ciri orang munafik. 3 dari ciri orang munafik ini adalah lawan dari sikap yang kita pelajari sekarang. Yang kita pelajari adalah jujur dan menepati janji.
Tidak jujur, 1 ciri munafik. Tidak menepati janji, 2 ciri orang munafik. Kalau kita 2 ini dilakukan gitu kan, berarti kita termasuk orang-orang munafik. Nauzubillahi min zalik gitu. Itu Rasulullah udah sangat sangat tinggi gitu, bahwa sandarannya orang yang tidak jujur adalah disandingkan dengan sifat munafik gitu. Nah, dalilnya terdapat juga agar kita berkata jujur dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Di sana dikatakan, kalian bisa lihat buku paket kalian di halaman 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Gitu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berkata benar, berkata jujur, berkata apa adanya yang kita ketahui. Jangan menutup-nutupi. Gitu. Jangan berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pak, kalau jujur buat kebaikan boleh nggak? Nggak ada kalau bohong buat kebaikan boleh nggak? Nggak ada bohong buat kebaikan. Yang namanya bohong itu udah jelek. Gitu. Terus gimana? Masa nggak boleh? Nggak boleh. Contohnya gini. Rasulullah SAW pernah dalam satu ketika sedang berduduk di teras atau di serambi masjid. Tiba-tiba ada orang datang minta pertolongan. Ya Rasulullah gitu kan, ya Muhammad, tolong ada yang mau bunuh saya. Gitu. Dia datang ke Rasulullah sedang duduk di teras masjid, di serambi masjid. Ada orang datang minta pertolongan karena ada yang ingin membunuh dia. Lalu Rasulullah bilang, silahkan kamu masuk ke dalam. Gitu. Masuk aja ke dalam masjid gitu. Setelah masuk ke dalam masjid, tidak lama kemudian datanglah 2 orang yang ingin membunuh orang tadi dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah kamu melihat orang lewat sini?" Saat itu Rasulullah langsung berdiri dan berkata, "Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada orang lewat sini." Lalu orang itu berkata, "Oh, ya sudah kalau gitu terima kasih." Akhirnya mereka berdua pamit. Nah, Rasulullah bohong atau enggak? Rasulullah tidak berbohong. Loh, kok bisa? Kan tadi Rasulullah lihat ada orang datang terus disuruh masuk ke dalam. Kok bisa Rasulullah bilang nggak lihat? Perhatikan kalimatnya. Ketika orang yang minta pertolongan itu datang, Rasulullah dalam keadaan duduk. Ya, ketika orang yang minta pertolongan itu datang, Rasulullah dalam kondisi sedang duduk. Ya, sedangkan ketika orang yang ingin membunuhnya datang, Rasulullah bangun dari duduknya, dia berdiri dan berkata, "Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada orang lewat sini." Jadi yang dibahas oleh Rasulullah sejak berdirinya. Sedangkan ketika orang yang minta tolongnya datang adalah ketika Rasulullah sedang duduk. Jadi Rasulullah nggak bohong, gitu. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, ini untuk kebaikan, gitu. Tapi Rasulullah nggak bohong, gitu kan? Tinggal bagaimana caranya kita tidak berbohong, tapi kita juga bisa melakukan kebaikan. Karena nggak ada kebaikan yang diawali dengan keburukan, itu nggak ada. Gitu. Jadi setiap niat baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ketika niat baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka menjadi tidak baik. Ketika yang halal bercampur dengan yang haram, maka hukumnya haram. Gitu. Maka tidak bisa kita mencampur adukan antara hak dan batil. Mencampur adukan antara benar dan salah. Gitu. Mencampur adukan antara halal dan haram. Ketika itu dilakukan, halal dan haram dijadikan satu, maka hukumnya adalah haram. Begitu. Ya anak-anakku, semoga untuk kali ini kita bisa mengambil hikmahnya agar kita senantiasa menjadi orang yang jujur. Apa keutamanya ketika kita berkata jujur terus-menerus? Kata Rasulullah, dikatakan sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga, gitu. Dan sesungguhnya jika seseorang itu jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dia ngomong jujur terus, besok jujur sehingga dia dicatat sebagai orang yang jujur. Tapi kalau dia pernah berkata bohong, besok bohong lagi, ketika dia berkata jujur, itu orang udah nggak nganggep. Maka orang akan mencap dia sebagai pembohong, gitu. Makanya
salah satu jalan untuk kita menuju ke surga adalah memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan salah satu amal kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada surga adalah kejujuran, gitu. Maka sudah selayaknya lah kita untuk senantiasa bersikap dan berperilaku jujur, ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas lagi tentang menepati janji, ya. Untuk pertemuan kali ini saya minta tolong kalian catat apa yang barusan saja saya jelaskan. Berikut dalilnya, terdapat dalam surat apa, ayat berapa, pengertian jujur itu apa, kalian catat, ya. Tulis di buku tulis kalian, beri nama buku tulis kalian, kasih kelas di buku tulis kalian, difoto dan diserahkan, ya, diupload melalui link yang ada di bawah seperti biasa, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini cukup sekian. Selamat belajar, jaga kesehatan terus, jaga jarak kalau kemana-mana, jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.